Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Musyarofah dari kelas PAIB akan mempresentasikan tentang hakikat kurikulum, pengertian, fungsi, dan komponen kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum dalam bahasa Yunani kuno berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan kur yang artinya tempat berpacu. Dalam pengertian bebas, kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari dalam makna terkandung berdasarkan rumus tersebut atas kurikulum. Dalam pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk memperoleh ijazah. Untuk mendapatkan rumusan tentang pengertian kurikulum, para ahli mengemukakan pendapat yang beragam. Dalam pandangan klasik, pengertian kurikulum lebih ditekankan pada kurikulum sebagai rencana pelajaran di sekolah. Pelajaran-pelajaran dan materi yang harus ditempuh oleh sekolah, itulah yang disebut dengan kurikulum. Pengertian kurikulum menurut tabel di atas menekankan pada tujuan khusus, memilih, mengorganisir sesuatu isi pelajaran yang implikasinya di dalam pola pembelajaran, serta adanya evaluasi. Untuk mengakomodasikan perbedaan pandangan tersebut, Hasan mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi, yaitu: pertama, kurikulum sebagai suatu ide; yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis; yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan; dan yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dibagi menjadi 7, tetapi saya tampilkan di layar hanya 4 saja. Kurikulum memiliki fungsi yang beragam, dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya dilihat dari stakeholder yang berkaitan dengan kurikulum itu, maupun dilihat dari karakteristiknya. Berikut adalah beberapa pandangan yang berfungsi kurikulum. Yang pertama, kurikulum berfungsi sebagai alat, media, sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum itu berfungsi sebagai alat, media untuk mencapai pendidikan tersebut. Yang kedua, kurikulum sebagai pengorganisasian belajar yang tersusun dengan cermat. Kurikulum selalu disiapkan dan dirancang bagi siswa sebagai salah satu aspek yang akan dialami siswa. Oleh karena itu, merancang kurikulum akan amat penting, artinya bagi upaya membentukkan dan membina karakter siswa agar mereka mandiri, menjadi sosok yang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Yang ketiga, kurikulum berfungsi sebagai pedoman, misalnya pedoman kerja bagi guru dalam menyusun organisasi pengalaman siswa, pedoman bagi guru yang mengadakan evaluasi terhadap tingkat perkembangan siswa, pedoman bagi guru dalam mengatur kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Yang keempat, bagi pimpinan, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yakni memperbaiki situasi belajar atau lebih kondusif. Yang kedua, menciptakan belajar yang menunjuk situasi belajar ke arah yang baik. Ketiga, memberi bantuan kepada para guru dalam menjalankan tugas kependidikan mereka. Nomor 5, kurikulum dapat juga berfungsi sebagai pedoman bagi administrator keutamaan yang berkembang kurikulum secara berkelanjutan. Nomor 6, kurikulum dapat berfungsi sebagai panduan bagi pelaksanaan evaluasi agar proses belajar mengajar dapat diketahui aktivitasnya. Yang ketujuh, kurikulum bagi orang tua memiliki fungsi yang amat besar, karena dengan demikian orang tua dapat memantau perkembangan anak-anak mereka.
Selanjutnya, komponen kurikulum. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum memiliki bagian-bagian penting yang dapat mendukung operasinya secara baik. Bagian-bagian ini disebut dengan komponen kurikulum. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan memiliki komponen-komponen pokok yang saling berkaitan, berinteraksi dalam rangka mendukung mencapainya tujuan. Komponen pokok komponen pokok kurikulum. Kurikulum memiliki 5 komponen pokok utama, yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki berkaitan erat dengan dan tidak bisa dipisahkan. Berikut ini adalah uraian mengenai tiap-tiap komponen kurikulum tersebut. Yang pertama, komponen kurikulum tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksud untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya, program tersebut mengajarkan di sekolah dapat diukur dan dari seberapa jauh dan seberapa banyak pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi sebagai mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak karimah, sehat, berilmu, mandiri, kreatif, menjadi warga negara yang demokrasi, serta bertanggung jawab. Yang kedua, komponen isi materi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang memberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi diajarkannya dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum menentukan isi atau konten yang dibekukan sebagai kurikulum. Terlebih dahulu, perencanaan kurikulum harus diseleksi isi agar menjadi lebih efektif dan efisien. Karakteristik yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kebermaknaan, signifikasi. Yang kedua, manfaat atau kegunaan. Dan yang terakhir, pengembangan manusia. Yang ketiga, komponen kurikulum media, sarana dan prasarana. Media merupakan sarana perantara dalam pengajaran. Media merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemakaian media dalam mengajarkan secara tepat terhadap pokok bahasa yang disajikan pada peserta didik akan memudahkan peserta didik dalam menanggapi, memahami isi kajian guru dalam pengajaran. Dan yang keempat, komponen strategi pembelajaran. Komponen strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya strategi mengajarkan yang tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Perbicaraan strategi mengajarkan tidak hanya terbatas pada Pembicaraan strategis mengajarkan tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian,
pelaksanaan bimbingan yang mengatur kegiatan baik secara umum, pelakukan maupun bersifat khusus dalam mengajarkan. Strategi model pembelajaran sangat ditentukan oleh karakteristik substansi yang akan diajarkan dan karakteristik siswa. Tidak ada satupun strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengajarkan semua substansi pelajaran secara sama baiknya. Substansi pelajaran tentu memiliki karakteristik tertentu sehingga cocok untuk diajarkan dengan cara tertentu pula. Yang terakhir, komponen proses pembelajaran mengajar. Proses belajar mengajar. Komponen ini sangat penting dalam sistem pembelajaran. Jadi, komponen ini sangat penting untuk sistem guru dan murid saat proses belajar mengajar. Sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan menjadi perubahan-perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Kemampuan guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif merupakan indikator kreatif dan efektivitas guru dalam mengajar. Kecenderungan proses pembelajaran adalah terjadi perubahan paradigma dan mengajar ke pembelajaran. Perubahan yang dimaksud ditandai dengan terjadinya perubahan sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada guru, beralih ke pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, berorientasi disiplin, beralih ke pembelajaran yang integratif. Yang ketiga, berorientasi topik tertentu, beralih ke pembelajaran berorientasi masalah. Yang keempat, pembelajaran mengikuti alur tertentu. Mengalihkan ke pembelajaran yang alternatif. Yang terakhir, komponen evaluasi. Komponen evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksud yang memeriksakan tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan oleh White dalam sudrajat bahwa curriculum evaluation may be different as the examination of growth and progress of students toward objective or values of the curriculum. Evaluasi kurikulum juga bervariasi tergantung pada dimensi-dimensi yang akan dievaluasi. Dimensi yang sering dapat disorot adalah dimensi kuantitatif dan kuantitas dan kualitas. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif berbeda dengan dimensi kualitatif. Evaluasi kurikulum memegang peran penting, baik untuk menentukan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pemegang kurikulum dalam memilih menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.